terkenal dengan nasihatnya, dan nasihat beliau diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, para tamu Allah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keleluasaan untuk senantiasa bertakarub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan besok atau lusa kita diwafatkan oleh Allah pun dalam keadaan sebagai seorang muslim. Amin ya Allah ya Rabbana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah. Bahwa hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan thalabul ilmi kita semuanya menjadi bekal, juga mudah-mudahan menjadi alat untuk senantiasa memberikan nasihat kepada keluarga kita, ya, istri dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu kisah yang terkenal dengan nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bekal bagi kita semua. Ada seorang nama yang mendunia dan diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, dalam salah satu surat yang bernama Luqman, surat ke-31, terkenal dengan nasihatnya, dan nasihat beliau diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Luqman, ya, ayat ke-17. Biasanya kalau kita memberikan nasihat kepada anak, pertama kalimat yang diucapkan kepada anak apa coba? Ya, kalau berbentuk doa, nah, mudah-mudahan engkau, ya, kalau sudah gede jadi anak yang jujur, pinter, cerdas, jadi sarjana, gitu ya. Tapi Luqmanul Hakim pertama kali yang diucapkan kepada anaknya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-17, kalimat yang pertama, ya bunayya, wahai anak, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Kemudian yang kedua,
Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari kemunkar. Wasbir ala ma asaba, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Itu nasihat Luqman. Urang pertama kali beliau ucapkan sing jujur sakola ya. Tenang, tidak salah itu juga. Tapi jangan jadi faktor utama. Karena tidak sedikit orang yang jujur sekolah gelar sarjana, bukan hanya S1, S2, bahkan dia menjadi seorang dokter, tapi di kemudian menjadi seorang pencuri, seorang penjahat, ya, seorang koruptor. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama didik bina anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, dan soleh, sehat lahirnya, sehat batin, dan menjadi hamba Allah yang ahli dalam iman. Dalam kisah Luqman sekali waktu mengajak untuk berjalan kepada anaknya dengan satu ekor keledai. Namun di zaman ayeuna meureun kuda atau kendaraan. Setelah keledai itu ada, nah kita jalan-jalan yuk bersama ayah. Naik apa ya, kata anaknya? Naik keledai aja lah. Terus bagaimana? Kamu yang nuntun keledai, biar ayah yang naik ya. Akhirnya ayahnya naik, Luqman naik keledai, kemudian anaknya nuntun. Begitu sampai di kerumunan orang, semua orang melihat pemandangan itu. Lalu mereka berkata, dasar orang tua yang sombong congkak. Masa anaknya disuruh nuntun keledai, bapaknya naik. Terdengar bukan oleh Luqman. Lalu berhenti di suatu tempat. Sabar ya, tadi ada beberapa orang yang mengatakan, ya, yang menilai bahwa ayahmu berbuat congkak dan sombong. Sekarang biar engkau saja yang naik keledai, biar ayah yang nuntun. Akhirnya anaknya yang naik, Luqman yang nuntun keledai. Sudah sampai di kerumunan orang, masyarakat pun menilai. Mereka berkata, dasar anak durhaka, anak tidak tahu diri. Masa bapaknya nuntun keledai, anaknya enak-enak saja di atas keledai. Nah, terdengar oleh telinga Luqman, kemudian berhenti di suatu tempat. Nah, sekarang kita bersama-sama aja naik keledai ya. Ayah di depan, kau di belakang. Akhirnya keledai dinaiki berdua. Kemudian lewat ke kerumunan masyarakat, dan masyarakat pun menilai, dasar orang tidak tahu diri. Masa binatang sekecil ini ditunggangi oleh dua orang.
Dicaci lagi itu. Terdengar oleh telinga Luqmanul Hakim. Kemudian berhenti di suatu tempat. Nah, bagaimana kalau keledai kita ini dituntun aja berdua, jangan dinaiki ya. Akhirnya keledai itu dituntun. Kemudian lewat ke kerumunan orang masyarakat. Masyarakat masih mencaci juga. Dasar kedua-duanya tidak tahu diri. Masa hewan yang begitu sehatnya, hewan yang begitu kuatnya malah dituntut oleh berdua. Nah, ini diuji kesabaran. Coba kalau misalkan kita, dan tidak mungkin udah naik keledai, jangankan naik keledai, di zaman sekarang kan naik kuda saja kan. Ya kalau kita naik kuda misalkan dari rumah ke masjid, ya pulang naik kuda lagi diserikan balik. Berarti yang dimaksud dengan kendaraan ini adalah kendaraan yang kita miliki. Kita kan ke masjid, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor. Ya, kan sering kan kita humor ya, kering. Ayo balik di masjid ke sholat subuh, sepeda teh kan dituntut, betul kan? Rekan kita bicara apa coba? Tong dituntun atau sepeda teh? Ya sudah dikaitkan, gitu ya. Masa bawa sepeda dituntun? Kalau misalkan teman-teman kita, masyarakat kita berbicara seperti demikian, gitu kan? Ya, kadang-kadang kita jawabannya gimana? Untung jamaah pengajian, gitu kan? Ya, coba kalau misalkan jawabannya kurang enak. Kita sepeda tong dituntun atau kenapa mau sepeda? Ya kan baik atau sepeda-sepeda lain. Kumaui gue, gitu kan? Gitu loh. Baru satu kali nah. Apalagi kalau misalnya sepedanya boncengan misalkan dengan anak kita, ya, pasti itu kan ada yang komentar, pasti ada yang komentar, dan jawaban kita pasti akan berbeda dengan apa yang dijawab oleh yang dirasakan dan dijawab oleh Luqman. Ya. Makanya Luqmanul Hakim terkenal dengan kesabarannya, dan ini merupakan didikan kepada anaknya untuk diuji kesabaran. Nah, bahwa hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selama hidup ini senantiasa diuji kekuatan oleh Allah. Kekuatan iman, kekuatan Islam, ya. Kemudian kekuatan jiwa istiqomah dan lain sebagainya. Karena kita sebagai seorang muslim, kita bangga punya Islam sebagai penganut Islam di Masjid Muhajirin. Kita pun harus bangga ketika kita bepergian kemanapun. Bahkan kita hidup di tengah-tengah yang bukan muslim, kita harus bangga dengan Islam. Kadang-kadang yang kita rasakan gitu kan, kita rajin beribadah, kita taat beribadah. Ketika kita datang ke suatu tempat, pasti kita akan sedikitnya akan meniru gitu, apa yang dilakukan oleh tempat itu, walaupun bertentangan dengan ajaran kita. Berarti hilang gitu kan akidah di tempat itu. Nah, Bapak jadi umat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang pertama Luqman terhadap anaknya adalah mendirikan sholat. Karena sholat merupakan barometernya ibadah. Sholat merupakan barometernya ibadah. Tolak ukur ibadah, diterima ibadah dan tidak itu tergantung ibadah sholat.
Sehebat apapun ibadah di luar sholat, lamun urang teu sholat, nothing, nol nilainya. Tapi dengan sholat, insya Allah pahala kita, ganjaran kita dari Allah akan terus bertambah. Makanya bukan hanya kita menegakkan ibadah sholat, tegakkan sholat kepada anak-anak kita, istri kita, cucu kita, agar mereka semuanya menjadi ahli sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat, kata Rasulullah. Pertama kali amal yang akan dihisab ditanya pada hari kiamat oleh Allah adalah sholat. Moal zakat heula ditanya, moal ibadah puasa heula, moal ibadah haji heula. Dalam orang bisa protes maka Allah, ya Allah, kenapa gak ibadah haji dulu yang pertama kali ditanya pada hari kiamat? Karena ibadah haji itu tempatnya jauh, kita orang Indonesia. Yang kedua, ya biayanya mahal. Tapi kenapa sholat itu? Fa'in soluha sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amal. Wa'in fasadat sa'iru amali. Jika sholatnya rusak, maka rusak seluruh amal. Dalam walaupun ibadah zakatnya bagus, ya, puasanya mantap, ibadah hajinya bahkan lebih dari 1 kali, bahkan umroh terus-terusan, lamun teu sholat tidak ada apa. Makanya Luqman berikan nasihat pertama adalah aqimis sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang menjadi ahli sholat. Amin. Kemudian yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah manusia untuk berbuat baik. Ajarkan. Nah, jadi kita dari hasil pengajian tiap subuh itu ya, harus rajin untuk mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita semua sudah bisa mengimplementasikan. Apabila yang belum, mulailah dari sekarang. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Khususnya anak kita, cucu kita, apabila berbuat salah, berbuat kemungkaran, berbuat yang menyimpang dari aturan agama, kita jangan istilah tok petot, jangan merasa berat untuk menegur ya anak keturunan kita. Kita jangan misalnya sekali-kali mengatakan kan beda udah bermasalah kege. Kalau memang berbuat salah tegur aja, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang penuh hikmah. Jangan bari dicarekan kok bari jeung dicabok. Karena biasanya dengan cara yang baik anak itu. Nah, sholat yuk sama ayah, sama kakek, sama abah, gitu ya. Jadi diajak. Jangan dengan suruhan sambil terujuk sholat siang, sholat, awas ya untuk sholat. Ajak dengan cara yang ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehnya, yang sehat. Wasbir lama sabar, dan bersabar. Latih anak-anak kita untuk berbuat sabar. Karena sabar itu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bapak sudah hafal ayat. Wasta'inu bis sabri was salat.
Raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, amat berat. Jadi jangan dianggap enteng sabar katanya. Nah itu. Kenapa sabar oleh kita dianggap enteng? Karena dianggapnya sabar itu adalah diam. Sabar itu bukan diam, tetapi menerima, ya, menerima dari siapapun, lalu dia berusaha. Menerima apa yang diberikan oleh Allah, lalu berusaha. Jadi kita menegakkan sholat itu merupakan dalam rangka sabar. Walaupun tidur misalnya sedang nyenyak, sedang enak-enaknya gitu, dan lain sebagainya, begitu terdengar ada bangun. Bahkan kalau sudah terbiasa bangun tidur sebelum berkumandangnya adzan, luar biasa. Nah itu Bapak sekalian. Di penghujung ayat, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu perkara yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-18-nya masih nasihat Luqman kepada anaknya. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Berarti Luqman sudah mendidik, mengarahkan kepada anaknya supaya memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Itu disebut apa akhlak yang terpuji? Dalam istilah agama, dalam istilah Quran, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah. Hindari akhlak yang tercela. Istilah Al-Quran, akhlak yang tercela apa? Akhlakul mazmumah. Hindari. Kalau kita senantiasa menghindari, berusaha menghindari akhlakul mazmumah, insya Allah anak-anak kita, keturunan kita juga akan menjauhi. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sekali-kali memalingkan muka, ya, wajah kepada siapa. Walaupun orang yang pernah membenci kita. Jadi jangan seperti begini. Ini pernah di kampung saya. Biasanya di kampung mah pas saya marbutkeun cai biasanya. Ya. Cai sawah, ngalirkeun cai. Para sehat di sawah. Padahal dia ahli pengajian dua-duanya. Sekali waktu besoknya bertemu lagi, berpapasan ya, di galang. Tahu nggak galang? Ya, antara sawah jeung sawah, ya galang. Nah, antara balong jeung balong, tanya bertemu. Ustadz sok nerangkeun, lamun bertemu dengan sesama muslim harus mengucapkan salam. Tidak lagi tahu pasal 5 lain. Jadi hari ngucapin salam kemarin geus rame ini. Apa namanya sudah orang geus pasea. Akhirnya satu orang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Berjem molotot assalamualaikum. Orang yang diberi salam itu langsung marah. Tapi dia ingat karena dia jamaah pengajian. Ngajawab salam teh wajib. Hari dijawab aing teu ngeunah ya. Tapi lamun teu dijawab bisa jadi dosa. Akhir jawaban apa? Waalaikumsalam lah, makelah. Benar tidak? Jangan. Jadi
kita jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu, apakah yang diucapkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul, ya, karena kejengkelan dan lain sebagainya, dibarengi dengan rasa marah, itu tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kalau kita misalkan bertemu, itu kan, berpapasan, wajah kita jangan memalingkan muka. Biasanya gimana coba? Dalam bahasa Sunda apa? Ngabalieur. Aduh, aing pagi jeung saya teh langsung pura-pura. Berikutnya, wala tamsi fil ardi marha, dan jangan sekali-kali engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya, para ulama ahli tafsir menjelaskan, jadi maksudnya jangan berjalan terlalu cepat, juga jangan berjalan terlalu lambat, ya, berjalanlah dengan pertengahan. Nah, makanya ini saya menginspirasi saja kepada bapak-bapak yang keluar dari majelis taklim ini, ya. Nanti biasanya kan sok apa? Jalan-jalan, nah, gitu kan, sok ngebut gitu, jalan, wah, gitu. Nah, ya. Nah, lihat di kelompok berjalan cepat itu bisi ayah anu sedang sakit, gitu kan. Nah, kabawakeun ku urang cepat, akhirnya bertambah sakit, ya. Tapi kita pun jangan memperlambat diri, gitu kan, ya. Jadi berjalannya agak, ya, tengah-tengah, cepat teuing tong gitu. Nah, urang teh bebarengan jeung babaturan, ya. Nah, tapi lambat teuing ulah, gitu ya. Karena kasihan yang lain, ya. Kecuali kalau berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri mah teu naon, bari lumpat gitu. Tapi kalau misalnya berkelompok gitu, bisi aya babaturan urang kamu busur gitu kan, ya. Jadi janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan. Tapi yang dimaksud di sini bukan berjalan-jalan kita mau olahraga tujuannya, gitu kan. Nah, itu tujuannya kan kita mau olahraga. Yang terakhir, di dalam ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masjid, sederhanakanlah dalam waqdud min sauti, dan lunakkanlah dalam suara. Inna karol aswati la sautul hamid, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Jadi orang itu berlaku berokan maksudnya, ya. Kalau berbicara kan, ya, yang komunikatif. Kalau kita misalkan saling menyapa, ya, yang komunikatif. Jangan istilah bahasa Sunda mengulah cecelubungan, ya. Sebab suara yang paling jelek, atau sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Itulah nasihat seorang ayah terhadap anaknya, Luqman terhadap putranya, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman surat ke-31. Mudah-mudahan kita pun termasuk, ya, orang yang memiliki sifat seperti Luqmanul Hakim, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.